Oke teman-teman, welcome back di channel gua. Gua kali ini mau ngebalesin komentar lu satu-satu tentang sharingan gua yang ini, teman-teman, yang ngebedain antara Sasha sama si Lilian ya. Sebelumnya sorry lama banget ya, karena gua nggak ada waktu sebenarnya buat ngebahas-bahas ini, dan gua lebih banyak main game ya teman-teman, sama kerja lah. Gitu ya teman-teman. Jadi di sini gue mau ngebalesin ya teman-teman pakai video karena gue males ngetik satu-satu kan. Ya udah langsung aja kita bacain komentarnya teman-teman. Di sini dari Fadli itu dia ngomong bisa aja bro sekalian promo channel. Ya gitu deh. Ya emang sekalian promosi channel juga sih. Cuman kan gue pengen tahu juga pendapat kalian tuh gimana ya kan. Tapi bohong. Next ke si Maulana Basuki Ilham Putra ya. Kenapa lebih banyak yang baper ke Sasha daripada Lilian? Karena yang nonton AOT lebih banyak daripada yang nonton Dr. Stone, itu aja. Berarti kalau yang nonton Dr. Stone lebih banyak, berarti lebih banyak yang baper ke Lilian gitu. Kan gue di sini kan nggak mempersalahin antara yang paling banyak baper ya kan teman-teman, nggak gitu loh. Tapi dari segi ceritanya itu sendiri loh, menurut gua, bukan dari kenapa nggak termasuk di sini, gua nggak ngebeda-bedain sih sebenarnya teman-teman ya. Cuman kan gua dari segi ininya aja, apa ceritanya gitu loh, alasan dia matinya gitu kenapa kan? Ya udah sih gitu aja ya. Terus ini ada si Yusuf Kaliandra, alasannya karena si Sasha itu temannya tokoh utama sama banyak disukai fans. Kalau efeknya sama cerita, nanti bakal memberikan pandangan lain buat si Gaby, temennya tokoh utama. Emang kalau dia nggak temennya tokoh utama, berarti kematiannya itu biasa aja ya? Kayaknya nggak juga sih. Ada banyak juga beberapa karakter sampingan yang menurut gue matinya di anime-anime lainnya teman-teman. Yang matinya itu emang hebat ya teman-teman ya. Sedih gitu. Lilia siapa? Anak siapa? Anjing, lihat anak anjing, contoh anak anjing. Tobat bro, tobat anak men, top. Adrian Fauzan Ramadhani, jelas Sasha lebih sedih. Cara development dia udah dari season 1, penonton udah kenal dia siapa dari masih kadet sampai sekarang. Ada treatment antara penonton dan karakter. Lah, Lilian cuma muncul di flashback doang, bukan temen Nancy pula. Screen time juga cuma berapa menit. Kenapa pada ngebahasin temen MC sih? Padahal kan nggak ada masalahnya sama temen MC ya temen-temen ya kalau dari feel itu. Gak ngerti dah gue dah. Nanti belum muncul scene Gaby ketemu si chefnya sama orang tua Sasha, pasti feelnya bakalan lebih kerasa. Ini bakal muncul di episode berapa ya? Di komiknya itu yang mana ya? True, lebih ngena Lilia. Aku malah biasa aja sama kematian Sasha. Ini kalau kata si Reja gitu ya. Sebelumnya Sasha cuma sekedar karakter pendukung, temen MC yang nggak terlalu disorot sama fans. Tapi setelah dia mati konyol. Bisa dah, jangan mati konyol juga kali bro. Ntar dibacotin orang lu. Kok tiba-tiba jadi trending dan parahnya diagung-agungkan sebagai best girl. Terus dibales ya nih, parah, cok. Temen gua aja baru nonton mengagung-agungkan karakter Sasha anjir. Gua nyesel memberitahu anime AOT ke temen cok. Dia yang bikin status, gue yang malu katanya. Ini kata si Ahmad saja. Mungkin temen lu wibu bocil kali ya? Ya bocah-bocah SMP, SD kali gitu tuh. Walaupun ada beberapa anak SMA yang menurut gua tuh ketika dia bikin status gitu malah bikin malu ya. Gue juga begitu, banyak sih bikin malu ya, walaupun sebenarnya gue nggak kenal juga sih, tapi ngeliatnya tuh malu aja. Terus dibalas juga sama si Hendri Setiawan, lebih ngena ke Lilian. Alasannya apa bu? Kalau boleh tahu, gue nggak dapet feelnya karena udah tahu Lilian bakal mati. Maksudnya Lilian bakal mati itu apa? Kan Lilian kan emang dari orang masa lalu cok. Buset, lu kayaknya salah nonton kali ya. Bukan Lilian kali yang bakal mati, menurut si Ruri kali. Gimana dah?
Nah ini dari balasan si Lukman Albaran. Nggak ada yang lebih menyedihkan. Perasaan setiap orang beda. Mau berdiskusi dengan alasan apapun belum tentu bisa merubah perasaan orang. Kan gue di sini nggak pengen ngerubah perasaan orang, coy. Gue pengen tahu pendapat lo aja. Karena dari segi pendapat gue tuh Lilian itu lebih ngena feel-nya ya kalau dari ceritanya itu. Walaupun dia nggak mati ditembak, nggak matinya ya nggak ini loh, nggak dramatis, cuman dari filmnya itu kan ngena gitu loh, dari storynya itu, daripada pas yang matinya story si Sasa ini ya teman-teman ya. Itu aja loh, bukan penyebab drama kematiannya dia, bukan loh, dari storynya itu. Ya banyak kan yang nonton AOT daripada Dr. Stone. Gue kalau lo ngejawabnya kayak gini, gue bingung mau balas apa ya. Ke Taman Her. Kenapa? Karena dia karakter favorit gue dari season 1. Bukan masalah ceritanya lebih baper apa gimana. Kenal dari berpuluh-puluh episode nggak bisa dibandingin sama yang cuma tahu dari beberapa episode. Tahu dari ya ini juga nih, gue nggak ngerti deh. Kenapa dia bisa kenal dari berpuluh-puluh episode? Cuman kan episode Sasa yang gitu doang ya ceritanya dia ya. Udahlah, gua nggak mau bahas tentang ini deh. Kita langsung ke chat Shipki Muzaki. Gue udah nonton videonya dan ya pembahasannya ngalor ngidul serta kontradiksi. Udah nyadar kalau tentang kematian menyedihkan itu sifatnya subjektif, tapi masih tetap dibandingin dengan sedikit pemaksaan ide kalau kematian di Dr. Stone itu lebih menyedihkan. Gue emang nggak tahu sebab menyedihkan kematian dia itu karena enggak ya cok. Lu nggak nonton tapi udah komen, cok. Nonton dulu lah baru komen, gimana deh. Terus kalau kata si Ihsan Rizky karena faktor perjalanan season mungkin ya bang ya. Nah kalau dari season mungkin kan gue juga nggak tahu ya, seasonnya si Sasa itu kayaknya biasa aja ya teman-teman ya. Gue tau deh kalau menurut pendapat lu kematian Sasa itu dari season, dari pengaruh dari seasonnya ya gue tau dah. Menurut gue lebih banyak seasonnya si Ani ya, Ani Armin gitu ya daripada si Sasa ini ya teman-teman. Sedangkan cara OT yang lain banyak yang gampang mati. Kalau misalkan Dr. Stone memang civilnya lebih ngena banget, banyak yang bilang. Tapi aneh belum nonton juga. Ya halo belum nonton, gua komen aja. Terus dari si Farid, alasannya karena OT lebih banyak penikmatnya. Ya penikmatnya juga lebih banyak. Ini kan dia kan penikmatnya karena apa ya? Karena dadakan gitu loh. Kebetulan karena lagi final itu terus banyak yang langsung suka loh. Versus di sini maksudnya apa? Comparison karakter apa battle simulation? Bukan comparison karakter, bukan battle simulation juga teman-teman, tapi feel-nya itu loh. Ngena ke story-nya ini ya teman-teman, ke alur ceritanya itu loh. Dari Danu Pratama, kematian Sasa kurang feel-nya karena lu udah lihat versi manganya, jadi udah nggak terlalu karena udah tahu dari. Ya gue juga belum baca kali, gue nggak baca komik, dan gue sendiri tuh males ya teman-teman kalau baca komik itulah. Lebih suka nonton anime, walaupun komiknya udah muncul dan animenya bakalan muncul setahun atau 2 tahun kemudian. Gue tuh bukan tipe seseorang yang bakalan baca manganya teman-teman, gue tetap bakalan nungguin animenya. Terus lanjut ke Levi Wazowski. Buset, namanya ini susah-susah banget dibaca dah. Apa gua yang kelibet lidah gue ya? Karena gak terbiasa bacain nama bahasa Inggris. Keduanya emang kurang terasa feel-nya. Tapi kalau ditanya mana yang paling bikin baper ya kematian Sasa, soalnya dia banyak diceritain. Menurut gua nggak banyak amat sih ya. Kayaknya di sini nggak pada ngerti konteksnya ya teman-teman. Mungkin lu belum ini ya teman-teman ya, belum nonton video yang gua bahas itu ya. Oke lanjut ke Real Malix. Alasannya karena yang nyesek dan baper adalah kematian yang tidak terduga sama sekali. Nggak terduga, nggak ada tanda apa-apa, tiba-tiba caranya mati. Perasaan
kayak nggak percaya, mikir hai ini mati beneran, serius ini cuma luka doang kan, masih hidup kan ntar. Ya kalau disamain nama yang Doctor Stone ya beda jauh, itu mati karena alami, nggak ada kejutan sama sekali, udah tahu bakalan mati sih. Kayaknya dia sama deh, nggak nonton ini gue temen-temen. Yang gue maksud itu yang kematiannya ini, yang feelnya itu mempengaruhi ke ceritanya ya teman-teman. Sekali lagi bukan gue feel ke ininya teman-teman, bukan feel ke karena kematiannya itu karena apa ya, tapi pengaruh ke ceritanya itu loh. Nah, gue males ngomongnya, pokoknya ya karena ke pengaruhnya itu teman-teman ya, bukan ke karakternya pribadi loh, bukan. Makanya kalau pengen komen tuh nonton dulu loh ya di YouTube gua tuh, biar lu tahu konteksnya. Ini mah belum nonton udah komen. Mungkin karena SNK kan ada 4 season, jadi lebih sering muncul daripada Lilian. Terus SNK lagi hype-hype-nya, muncul terus kontennya di explore IG. Nah, bisa jadi ada juga konten mengenai kematian si Lilian. Tapi pembahasan tentang kematian Sasa jauh lebih ramai di internet. Kematian Lilian kan di sini kan dia kan bukan mati ya, emang dia udah mati dari lama tuh ya, karena ya gitulah. Lu nonton dulu kenapa? Astaga, banyak banget yang belum nonton tapi udah komen di sini loh. Karakternya season banyak versus karakter cuma 2 season. Ya orang lebih feel apaan sih karakter 2 season? Dia juga nggak karakter 2 season, cuk. Buset ya. Lebih kenal kematian Jiraya dan ya kalau ini jadi ditanya coy. Terus dari Budi Santoso, Attack on Titan season 1 aja perkenalan Sasanya sebagai joke karakternya yang suka nyala makanan dan ceria lebih mengikat ketimbang Lilian yang baru nongol di 1 episode doang, bahkan ceritanya cuma dikasih lihat beberapa menit dan itu pun cuma nyanyi dan dipamerin panggung Lilian dari belakang panggung. Jadi biasa aja feelnya. Ya kayaknya lu nge-feel Lilian lagi nih, belum nonton YouTube gua deh kayaknya, belum nonton video yang gua bahas ini. Gua nggak lagi ngebahas Liliannya, kocak. Walaupun thumbnailnya begitu, tapi yang gua bahas tuh bukan ke Liliannya tapi ke storynya itu loh. Promosi yang bagus, oke bagus. Mau ada feel tuh sama Koro Sensei. Kalau Koro Sensei kan udah beda jenis dia mah. Nir Alfarabi, ya karena Sasa udah nemenin penonton dari season 1 sampai season 4 dan sementara Lilian dia cuma nongol di beberapa episode doang dan itu cuma flashback aja, nggak ada kayak nemenin para penonton selama lu cerita. Ya diibaratkan lu punya hewan kucing yang lu pelihara dan dari kecil lah ini tuh nih, pasti lu nggak nonton juga. Sasa itu diibaratkan pengidap rasa di SNK. Ketika semua karakter SNK dapat peran yang serius, muncullah Sasa sebagai karakter pencair suasana. Terus konteksnya ini apa cok? Ini Adit Kurniawan. Ini aduh astaga ini. Karena OT pasaran udah. Apaan sih kalau komen gitu dong? Gak maksud apa-apa, cuman mau nanya doang. Faktor kenapa Sasa harus dibandingin sama Lilian apa deh? Kalau masalah sedian kenapa nggak ada perbandingan sama Koro Sensei atau Ace atau Neji misalnya, sama-sama nemenin pembaca atau penonton dari awal, dan juga perbandingannya dengan sesama anime yang penonton yang luas tuh nggak semua tahu. Ya kan di sini kan yang punya konteks gua, kocak. Kalau lu pengen dibanding sama Neji sama Jiraiya sama Koro Sensei ya lu bikin konteks lu sendiri lah. Harus terus udah lah, gua nggak mau baca-baca banyak lah. Terus dari Arsan De Maulana, D ini apa? Lu maksudnya lu golongan D dari One Piece lu ya? Buset dah. Lilian aja apa hampir lupa siapa. Lagian dia emang desain udah mati, muncul sama sekilas di flashback. Sasa muncul dari awal. Aduh lu. Gue pokoknya kalau ada yang baca kayak gini ya komen-komentar antara yang bener yang ngebedain kematiannya si Lilian sama Sasa, gue skip aja teman-teman ya. Maksud gue tuh bukan kematian pribadi personnya teman-teman, tapi pengaruh ke ceritanya itu loh. Ada lu kurang kerjaan terus mencari bahan YouTube atau apa, pakai banding-banding kematian karakter segala. Kematian Sasa itu kebanyakan dinangisin sama fansnya, dan lu tahu fans OT itu banyak kan. Kayak Doctor Stone yang meski juga banyak tapi nggak jadi fanbase OT. Dan ntar Sasa yang udah nongol di season 1 itu punya screen time banyak, serta punya cerita masa lalunya sendiri, amalnya jelas dong.
Bayangin kematian yang nggak ada build upnya kayak Sasa dibangun sama lu yang emang udah ada tandanya dari lama. Tandanya dari lama. Maksudnya tandanya dari lama apa nih? Tergantung seberapa besar fandomnya, pengaruhnya untuk cerita apa, terus seberapa hype animenya. Kalau gue pribadi sih gini, Sasa karena emang karakternya nggak penting buat cerita, karena pengaruhnya nggak terlalu banyak, tapi dia salah satu karakter di AOT yang membawa keceriaan di tengah-tengah suramnya anime ini, jadi wajar banyak merasa kehilangan. Terus dari konteksnya si Lilian emang cukup dapet feel-nya, apalagi negara Byakuya ceramah, tapi tetap aja kurangnya sih karena dia muncul segitu doang. Beda dengan Sasa yang udah nemenin dari awal-awal kesel. Intinya jangan terlalu memaksakan pendapat pribadi ke orang lain. Emang siapa yang memaksakan pendapat? Kan gua nggak memaksakan, gua kan cuman dari segi gua doang. Gue setuju. Kayaknya lu lagi nongol, lu banyak banget dah. Ngerti dah gue deh. Terus dari One, gue lebih berasa baca manga OT ketimbang animenya. Pas baca manga karakter-karakter sampingan atau karakter-karakter malah jadi berasa feel saat dia mati. Emang di manga itu banyak ya? Ini gue karena nggak baca manganya, karena jadi nggak tahu apa yang harus gue omongin ke lu ya Wan ya. Terus ke Muhammad Afif, ntar giliran Hangge mati terus ribut lagi nggak ya? Nah, kemungkinan sih iya, kemungkinan. Nah, terus dari dan Riyadi, apaan sih? Terus dari Gali Sudrajat, mulai banding-bandingin Charmati dengan cocok logi, apaan sih? Itu kata dan Riyadi, Nia Gali, apaan sih? Nggak nonton. Terus kata si Reno Alfian, nggak nonton Dr. Stone, diskusi Anda menurut Anda kurang tepat ngambil contohnya. Ya. Terus dari Fatar Ruswan di apaan? Muhammad Rafli, ya tadi lu udah komen apa belum ya? Sasa karakter nggak penting buat jalurnya, mokat baperin ngapain pada baper karena dia bikin baper. Jangan kayak gitu bro, terus dibully. Gak tau lu, fans AOT sekarang udah bergabung sama fans FF. Ramadanir, di saat ada yang hype pasti ada aja yang kayak gini. Tujuannya apa? Apalagi kalau bukan pansos. Apaan sih? Terus ada dari Seal Leather, Sasa mati ditembak itu doang, nggak ada filmnya. Nah ini, menurut gue sama begini loh. Cuma mati ditembak nggak ada filmnya, udah, itu doang. Clara, putrinya Luciana, dia komentar Sasa di sini emang nggak terlalu diperlihatkan. Komentar kematian maksud gue, nggak terlalu diperlihatkan atmosfer kesedihannya karena mengingat situasi mereka yang habis perang, banyak juga teman-teman mereka pas mati. Tapi pas scene pemakaman Sasa itu nyesek banget, apalagi ngeliat Pony yang ditinggal Sasa nyesek. Kayaknya kan nggak ada nyeseknya deh, sama aja gitu. Terus dari Arif Setiono, Sasa penting sesuai perannya dan memang cukup ikonik dengan tentangnya, tapi ya emang gak perlu segitunya. Sampai-sampai ada yang bandingin dengan Erwin, beda kasus dan gak apple to apple. Banding-banding, ya kalau banding-banding sama Erwin ya jelas Erwin lebih dapat feelnya sih kata gue daripada Sasa. Secara dari Erwin itu kan dia kan lebih, walaupun gak temen ya nih ya temen-temen nih, walaupun dia gak temen karakter utama ya, tetap aja kan yang paling berperan itu si Erwin ya. Yang gue tahu walau cetek dalam sebuah cerita itu terdiri dari beberapa karakter hero, heroin, sidekick, villain, badut, tidak dengan konotasi yang negatif dan menghina. Dan Sasa menurutnya perannya itu badut, penting untuk keutuhan cerita, tapi kalau dimati ya sudah. Gak perlu si ironi itu, penting untuk cerita, tapi bukan tokoh kunci yang menjadi pemicu konflik utama. Kenapa bisa ramai? Menurutku ya karena banyak yang nyari eksistensi dan ikut-ikutan aja. Oke, gue setuju. Ya gitu ya teman-teman ya, udah semua nih, udah gue bahas semua ya. Waktu itu juga udah sempet gue tutup karena takutnya banyak banget dan makan durasi yang lama, jadi lu nggak nonton lagi ya teman-teman bahasan gue. Sedangkan dari konteks yang gue bacain di komentarnya aja, gue yakin lebih banyak lu yang langsung komentar daripada nonton apa yang gue bahas di YouTube gue sendiri ya teman-teman ya.
Jadi di sini tuh gue tuh nggak lagi ini ya teman-teman ya, nggak ngebedain secara personal antara si Sasa sama si Lilian itu, tapi pengaruh ke ceritanya itu loh, pas di ceritanya itu loh. Kan dari Dokter Stone itu kan anime Dokter Stone ya, pas kematian Lilian itu kan pas di ceritanya itu kena banget ya sebenarnya. Cuman kalau sedangkan di kematian si Sasa itu kan cuma sekedar ditembak udah mati lah gitu doang. Jadi nggak kayak pas ya kayak kematian Erwin tuh kan. Kalau kematian Erwin kan tahu ya kita kan feelnya tuh ya, jadi ngaruh gitu loh. Kalau ini kan si Sasa kan cuma ditembak doang ya udah loh, jadi nggak dapet feelnya sama sekali. Itu loh yang gua maksud, bukan ngebedain antara feelnya kematian, penyebab kematiannya itu loh, enggak. Yaudah teman-teman segitu aja ya, ntar gua takutnya salah-salah ngomong lagi dan banyak dibacotin kagak jelas-jelas lagi. Dan lu juga karena kebanyakan durasinya nih kepanjangan dan lu nggak nonton lagi aja, jadi secara gua bikin video nih seolah kayak sia-sia ya teman-temannya. Kalau dibilangin kayak kurang bahan, nggak kurang bahan juga sih, cuman karena emang gua pengen ngangkat aja karena anime Dokter Stone itu kan menurut gua dia sama-sama ongoing ya, dan ceritanya juga Dokter Stone ini lagi pengen nge-hype gitu ya teman-temannya, lagi pengen ke ini loh, udah pengen ke klimaks gitu loh, sama-sama pengen ke klimaks ya kan ya. Walaupun dari segi klimaksnya itu mungkin nanti Dokter Stone sama Attack on Titan lebih ngena ke klimaksnya Attack on Titan ya teman-temannya. Udah segitu aja, makasih udah nonton dan gue ucapin minta maaf kalau ada salah-salah kata, dan ya udah gitu aja teman-temannya. Jangan lupa buat komentar lagi di kolom komentar ya kalau ada yang mau diomongin lagi. Tapi kayaknya gue bahasnya nggak pakai video lagi teman-temannya, pakai langsung komentar aja. Nah mungkin kalau ada pembahasan tentang anime lain, mungkin gue nanti mau ngebahas tentang anime Jujutsu Kaisen ya teman-teman ya. Ya nggak tahu sih, kayaknya banyak anime yang mau dibahas, cuman dari segi skripnya gue belum bikin ya teman-temannya. Nggak ada waktu buat bikin loh karena kebanyakan kerja sama nge-review game juga buat teman-teman. Udah gitu aja, makasih dan sampai jumpa, bye bye.